Selamat pagi Pak. Terkait isu-isu yang beredar bahwa Bapak terkhusus maju di pilkada melalui ini, dan ini sengaja dipasang dari kubu sebelah, itu bagaimana menyikapi isu yang beredar Pak? Iya, pertama kita melihat bahwa sebelah itu memang tidak ada program lagi yang bisa dijual selain memfitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam strategi perang tidak mungkin membuka rahasia kalau ingin memenangkan pertarungan. Tapi dengan membuka pertarungan itu nampak bahwa pihak sebelah itu memang sengaja ingin menyebarkan sebuah kebohongan kepada masyarakat. Intinya, kalau sudah menyebarkan sebuah kebohongan dan fitnah kepada masyarakat, sebelum memimpin saja sudah menyebarkan bohong, berarti dengan mudah juga nanti akan berbohong kepada masyarakat dengan janji-janji yang sudah diucapkan. Contoh, sudah diberikan sebuah kepercayaan, sudah diberikan sebuah kesempatan, banyak hal yang tidak ditepati dengan janji-janji yang sudah ditepati. Berarti jangan mudah. Saya flashback ke belakang, sedikit bercerita bahwa kami berdua Pak Klusen ini maju ini bukan untuk main-main. Kami benar sungguh-sungguh ingin berbuat banyak kepada masyarakat Temlawi. Saya bercerita bagaimana kami berdua mendapatkan tiket daripada bertarung ini yang awal sudah diisu-isukan lawan Kota Kosong, sehingga Kota Kosong itu muncullah pasangan Klusen dan Iip. Artinya perjuangan kami sangat melelahkan. Bahkan saat itu bahkan kalau dikatakan kami berdua ini merasakan putus asa, ya putus asa, pernah merasakan putus asa. Bahkan juga merasa sedih karena memang ditipu. Bahkan kita masuk ke partai A dikunci, partai B juga dikunci, partai C juga dikunci. Kalau teringat dengan perjuangan kami berdua mendapatkan tiket itu, terasa meneteskan air mata itu tidak terasa. Kenapa? Karena memang rasanya kami dua berjuang itu yang awalnya masuk ke partai ini dikunci, partai A dikunci, partai B dikunci. Bahkan ada satu partai yang diberikan bonus. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap partai tersebut adalah bonus. Bonus kenapa? Kalau bonus bisa mengkondisikan Kota Kosong. Misalnya satu partai itu kalau bergabung kepada pasangan Pak Panji yang berlayar melawan incumbent. Kalau bergabung dengan kita, partai itu kita yang berlayar. Namun kalau bergabung ke pihak incumbent nomor sebelah, artinya partai dengan dipastikan bahwa pilkada Melawi diikut satu pasangan calon melawan Kota Kosong. Akhirnya partai tersebut karena diberi bonus menjatuhkan pilihannya kepada incumbent nomor sebelah. Berhasil. Sebelum putusan MK itu bahwa Melawi ini dipastikan hanya satu pasangan calon, yaitu melawan Kota Kosong. Tanpa diduga, tanpa disangka, kita sudah putus asa, bahkan kita mau pulang di tanggal 26 malam setelah Partai Gerindra saja sudah memberikan rekomendasi kepada pihak sebelah. Kami sudah putus asa. Namun mukjizat itu datang dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu lagi menggunakan kursi, tapi cukup menggunakan suara. Namun walaupun sudah putusan MK itu, partai saya sendiri saja Gerindra itu memberikan dukungan kepada sebelah. B1WK, tapi mukjizat itu datang di tanggal 27 malam, tepatnya jam 12 malam. Yang tanggal 26 sudah diserahkan kepada pihak lawan, akhirnya dicabut kembali sehingga kami bisa mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Di tanggal 29 di penutupan itu. Artinya, dari perjuangan kami berdua Pak Klusen ini cukup melelahkan. Bahkan saya pulang dari umroh 4 hari bertahan di Jakarta. Tujuannya untuk apa? Untuk memperjuangkan tiket supaya menyelamatkan demokrasi di Melawi ini. Bukan diberikan,
Tapi kami berjuang, banyak hal yang kami dua Pak Kusen korbankan. Finansial, pikiran, anak, istri yang sempat menunggu di Pontianak. Setelah saya pulang umroh, 4 hari bahkan sampai sakit 3 anak saya. Akhirnya saya hantar ke Melawi, pulang lagi ke Jakarta. Dengan bahkan berulang kali kami balik hari Jakarta, Pontianak, Melawi, Jakarta, Pontianak, Jakarta. Berulang kali itu kami dua lakukan. Itu untuk apa? Artinya untuk berjuang supaya mendapatkan tiket. Bahkan yang sudah kami lakukan berbulan-bulan semuanya mentok dengan dikunci dengan partai A, pergi dengan partai B. Nah, tapi mujizat itulah datang dari Yang Maha Kuasa. Dimulai dengan putus MK, kedua dicabutnya rekomendasi Gerindra yang awalnya sudah ke sebelah, akhirnya dicabut kembali kepada saya dan Pak Kusen sehingga kami bisa berlayar bersama Demokrat, PSI dan didukung Partai Hanura, Umat, PKN dan Gelora. Artinya banyak hal yang kami korbankan. Banyak hal yang kami korbankan itu baik tenaga, pikiran, finansial. Artinya kami berdua ini maju bukan untuk main-main. Dengan perjuangan yang susah saja. Itu tidak main-main. Bahkan saya dapat informasi saat rekomendasi di sebelah itu mau diambil kembali oleh salah satu kader kita Partai Gerindra di tempat incumbent, dia cukup sampai marah dan tidak disangka bahwa Partai Gerindra mencabut dukungan dari pihak sebelah, yaitu nomor 2. Nah, artinya perjuangan kami berdua ini sangat melelahkan. Banyak hal yang kami korbankan, banyak hal yang kami lakukan, baik terasa sedih, kecewa, bahkan sempat putus asa. Tapi mujizat itu datang di menit-menit akhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan juga dicabutnya rekom Gerindra yang sudah ke sebelah, dicabut kembali oleh partai sehingga memberikan kepada saya dan Pak Kusen sehingga kami bisa mendaftar di tanggal 29. Artinya kami maju ini bukan untuk main-main. Terhadap foto dan lain-lain yang disebarkan oleh pihak sebelah itu adalah foto-foto masa lalu, bukan foto saat ini. Itu adalah foto-foto yang kegiatan partai yang merupakan nomor partai juga nomor partai Gerindra juga nomor 2. Itu dimanfaatkan oleh pihak lawan. Artinya saya bingung dengan pihak lawan. Seharusnya pihak lawan menjual program, visi dan misi. Tetapi ini menyebarkan fitnah, isu yang kita anggap sebagai hoax. Kami punya keyakinan, Bapak Ibu jangan ragu, saya dan Pak Kusen maju bukan untuk dititip, bukan untuk main-main. Tetapi dari hati yang paling dalam, kami ingin memenangkan pertarungan ini dan ingin berbuat kepada masyarakat. Kami sebagai pemimpin punya cita-cita bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk merampok APBD, tetapi kami ingin menjadi pemimpin yang baik, yang selalu dikenang oleh baik dan dekat dengan masyarakat dan terdepan jika ada persoalan oleh masyarakat. Itu yang menjadi cita-cita kami berdua. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Pak Iip dan Pak Kusen ini betul-betul serius maju, bukan karena dipasang oleh kubu sebelah. Tidak, serius demi Allah. Tidak ada niat satupun untuk mundur selangkah pun. Kami berdua demi Allah maju bukan untuk dititip, maju bukan untuk main-main, tetapi maju untuk memenangkan pertarungan ini, ingin berbuat untuk Melawi, ingin membenahi Melawi, ingin memperbaiki Kabupaten Melawi. Terima kasih. Kalau untuk secara, karena isu dari luar juga menyatakan bahwa Pak Iip ini adalah salah satu keluarga dari Pak Dadi. Itu seperti apa Pak? Kalau keluarga, seperti pepatah mengatakan, tota air tidak akan putus. Seperti apapun memotongnya tidak akan putus. Hubungan keluarga tidak akan terputus. Tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Kami punya sifat yang berbeda. Kami punya niat yang berbeda. Saya punya niat yang tulus. Ini berbuat banyak Melawi. Secara keluarga tidak akan bisa dihilangkan seperti apapun. Uang kita berbeda. Jabatan kita berbeda. Keinginan juga kita berbeda. Maka pada kesempatan ini, saya atas nama Paman, saya meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Melawi atas perbuatan kesalahan, janji yang tidak terpenuhi oleh ponakan-ponakan saya. Maka saya maju ini untuk memperbaiki itu.
untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh keponakan saya semasa menjabat. Kesalahan yang dibuat oleh keponakan saya semasa menjabat. Maka sekali lagi saya mohon maaf atas nama keluarga, atas perbuatan yang dibuat oleh ponakan saya, keluarga saya. Namun saya maju saat ini bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh keponakan saya. Dengan dipimpin atau dikenang oleh masyarakat sebagai pemimpin yang baik, memenuhi janji, amanah, dan dikenang sebagai pemimpin yang selalu dekat dengan masyarakat. Terima kasih Pak. Terkait isu juga yang beredar bahwa adanya laporan kepada pihak sebelah, itu seperti apa menyikapi terkait persoalan itu Pak? Mungkin secara khusus karena Bapak juga sebagai calon dan Pak tadi juga informasinya kan ini ada laporan ya yang beredar, ini cukup beredar dan viral Pak. Laporan di KPK yang pernah dilapor oleh Pak Suman Juntak, itu seperti apa Pak? Menyikapinya Pak? Ya. Harapan Bapak juga sebagai salah satu calon menyikapi, bahkan ini juga adalah keponakan seperti yang kita dengarkan tadi, itu menyikapinya seperti apa Pak? Pertama, saya cukup prihatin dan sedih atas yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang terlapornya. Sampai terlapor itu saya sedih ya, sedih dalam arti karena memang ambisi ya, ambisi sehingga lupa dan lalai dengan apa yang menjadi amanah yang sudah diberikan. Artinya saya hanya bisa berdoa kepada ya kesalahan yang dibuat oleh ponakan saya, artinya terhadap persoalan-persoalan yang dilaporkan pada hukum, artinya hadapilah dengan baik, kemudian hadapilah dengan tenang. Jika memang ada sebuah kesalahan yang didapat oleh atas dilaporkan di pihak hukum, artinya bertanggung jawablah sesuai dengan apa yang sudah diperbuat. Secara keluarga saya cukup perhatiin kenapa harus berbuat seperti itu, sehingga terjadi dilaporkan oleh pihak-pihak yang ya pengacara, yang kita anggap pengacara itu adalah pengacara kondang Simanjuntak. Maka hadapilah proses hukum ini dengan tenang, jalanilah prosesnya dengan tenang. Intinya ya hadapilah proses itu dengan baik. Ya mudah-mudahanlah apa yang disampaikan itu tidak terjadi. Itu aja sih. Berarti Bapak juga mengapresiasi biarlah penegak hukum lah yang memang menilai dari semua itu ya Pak? Ya, saya kalau proses hukum sebagai proses hukum yang sudah dilaporkan itu, saya secara pribadi tidak bisa memberikan sebuah pendapat seperti apapun. Saya kembalikan kepada pihak hukum untuk menilainya seperti apa. Seperti itu aja. Saya atas nama I.I. Puspayadi, Sarjana Teknik Magister Sosial, pasangan calon nomor urut 1, Wakil Bupati, berpasangan dengan Pak Lusen, menyampaikan pada seluruh masyarakat Melawi, jika ingin perubahan, jika ingin perbaikan, jika ingin program-program kami terrealisasi di Kabupaten Melawi ini, kami meminta sebuah kepercayaan, kami meminta sebuah kesempatan untuk kami memimpin Melawi 5 tahun ke depannya. Jangan lupa Bapak Ibu, cobloslah nomor urut 1 di tanggal 27 November nanti. Datang semua ke TPS untuk mendukung nomor 1 demi Melawi maju ke depannya. Yang lama sudah diberikan sebuah kepercayaan dan sudah diberikan Bapak Ibu kesempatan. Kami pasangan Pak Lusen dan I.I. menawarkan program-program yang pro kepada masyarakat, di antaranya menserjanakan mahasiswa dari generasi kita, berobat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, membedah rumah, mengembalikan cashback para ASN, kemudian memperjuangkan TKD menjadi P3K, membangun infrastruktur, kemudian lain-lainnya, membekar desa, kecamatan, dan kelurahan, dan hal-hal lainnya juga untuk anak-anak muda. Kita dukung kegiatan olahraga, seni, dan lain-lainnya.
Kemudian juga untuk kegiatan kita meningkatkan tempat-tempat ibadah, membina dan mendukung kegiatan keagamaan, dan memberikan bantuan biaya lokal jemaah haji dan ziarah, kemudian memberikan sarana, pupuk dan bibit kepada masyarakat. Itu adalah program-program yang kami dan Pak Kusen 5 tahun ke depannya. Berikanlah sebuah kami kepercayaan, berikanlah kami kesempatan. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Ibu masyarakat Melawi datang ke TPS di tanggal 27 November nanti, cobloslah nomor urut 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.